Bismillah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita masih dalam kitab Subulus Salam. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaidis Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hizwa mangkabihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu stawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wa do'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil kiblata fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasobal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi akhrajahul Bukhari. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Dan jika ruku, beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya. Dan jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri hingga tegak, sehingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya, tidak pula menggenggamnya. Ujung jemari kedua kakinya mengarah ke kiblat. Saat duduk setelah 2 rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya. Ketika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya sambil duduk di atas bokongnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Biografi perawi. Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji. As-Sa'idi dinisbahkan kepada kaum Sa'idi, yaitu Abu Al-Khazraj Al-Madani, yang kemudian beliau lebih dikenal dengan kunyah julukannya. Beliau wafat pada akhir pemerintahan Muawiyah. Penjelasan kalimat, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk takbiratul ihram. Beliau meletakkan kedua tangannya, yakni kedua telapak tangannya, sejajar dengan kedua pundaknya. Inilah yang dimaksud dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Dan jika ruku, beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Penjelasan untuk hal ini telah disebutkan dalam riwayat Ahmad mengenai kisah seseorang yang mendirikan sholat secara tidak benar, yakni hadis al-musi as-sholatahu. Jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Kemudian panjangkan punggungmu dan mantapkanlah rukukmu. Kemudian beliau meluruskan tulang punggungnya. Al-Khattabi berkata, meluruskannya sehingga tidak melengkung. Dalam satu riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan ilustrasi serupa, sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongkangkannya. Riwayat lain menjelaskan sambil meregangkan jari jemarinya. Dan jika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri hingga tegak.
Abu Daud menambahkan lafaz hadis Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu, sambil mengangkat kedua tangannya. Riwayat Abu Abdul Hamid menambahkan, sehingga sejajar dengan kedua pundaknya dalam keadaan tegak, sehingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Hal ini yang dijelaskan dalam hadis Rifa'ah yang berbunyi, sehingga tulang-tulangnya kembali. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya. Dalam hadis Ibnu Hibban dijelaskan dengan tidak menghamparkan kedua lengannya, tidak pula menggenggamnya. Ujung jemari kedua kakinya mengarah ke kiblat. Akan dijelaskan pada hadis yang berbunyi, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang saat duduk setelah 2 rakaat, yaitu tasyahud awal. Beliau duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya. Ketika duduk pada rakaat terakhir, yakni tasyahud akhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya sambil duduk di atas bokongnya. Tafsir hadis. Hadis Abu Humaid ini diriwayatkan secara qauli, ucapan, maupun fi'li, perbuatan, yang menjelaskan tata cara sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya saat melakukan takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya yang disertai dengan membaca takbir. Hal ini senada dengan hadis Wa'il bin Hajar dalam riwayat Abu Daud, yang dalam hal ini telah diriwayatkan 2 cara bertakbir, yaitu mengangkat kedua tangan lalu membaca takbir, atau membaca takbir lalu mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini, para ulama mempunyai 2 pendapat. Pendapat pertama adalah membaca takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Dan pendapat yang kedua adalah mengangkat tangan lebih dahulu lalu membaca takbir. Dan tidak ada seorang pun yang berpendapat membaca takbir dahulu lalu mengangkat tangan. Dalam Al-Minhaj serta syarahnya An-Najm Al-Wahaj disebutkan, pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan memulai bacaan takbir berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya saat membaca takbir. Maka permulaan membaca takbir bersamaan dengan permulaan dengan mengangkat tangan, dan tidak harus pula bersamaan pada akhirnya, sehingga jika salah satu bertakbir maupun mengangkat tangan telah sempurna, maka segera menyempurnakan yang lainnya, dan jika keduanya telah sempurna, segera menurunkan kedua tangannya dan tidak menahannya terangkat, dan cara ini yang paling benar. Kedua, mengangkat tangan tanpa disertai bacaan takbir, lalu membaca takbir saat kedua tangannya berhenti, kemudian menurunkan kedua tangannya setelah itu. Hal ini berdasarkan hadis Hasan yang diriwayatkan Abu Daud. Hal ini disahihkan oleh Al-Baghawi dan yang dipilih oleh guru kami berdasarkan hadis Muslim dari Ibnu Umar. Ketiga, mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir dan berakhir dengan bersamaan juga, lalu menurunkan kedua tangannya setelah menyelesaikan takbir. Alasannya karena mengangkat tangan adalah untuk bertakbir, maka keduanya harus bersamaan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hajar, dinisbahkan kepada jumhur. Demikian yang disebutkan, dan setelah kita meneliti pendapat-pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya, menunjukkan bahwa hal itu tergantung kepada kita untuk memilih tanpa mengharuskan satu cara.
Abu Daud Al-Auza'i, Al-Humaidi, guru Al-Bukhari, dan beberapa orang lainnya mengatakan bahwa hukumnya wajib berdasarkan fakta bahwa hal itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar berkata, peristiwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya pada permulaan sholat telah diriwayatkan oleh 50 orang sahabat, termasuk diantaranya 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim, ia berkata, tidak pernah ada hadis yang disepakati oleh para hufaz diriwayatkan oleh 4 orang khulafur rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk surga beserta sahabat-sahabat lainnya, walaupun mereka berada di berbagai daerah yang berjauhan selain hadis ini. Al-Baihaqi berkata, seperti itulah yang dikatakan oleh guru kita, Abu Abdillah. Para ulama yang mewajibkan berkata, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram betul-betul terdapat pada tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Padahal beliau pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Karena itu kami mengatakan bahwa mengangkat tangan pada takbiratul ihram hukumnya wajib. Selain para ulama di atas, yaitu jumhur ulama termasuk Zaid bin Ali, An-Nasir, Al-Qasim, Al-Imam Yahya, begitu pula 4 imam mazhab mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Dan tidak ada yang berpendapat lain kecuali Al-Hadi yang mengatakan bahwa hukumnya bukan sunnah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa orang yang menunjukkan Al-Zaidiyah tidak berpendapat dengan pendapat ini, maka ia telah meriwayatkan dari mereka tanpa berdasarkan ilmu. Mengenai seberapa tinggi mengangkat tangannya, maka hadis riwayat Abu Humaid ini menunjukkan bahwa ia sejajar dengan al-mankinbain. Al-mankib adalah pertemuan antara kepala tulang pundak dengan lengan atas, dan inilah pendapat Asy-Syafi'iyah. Ada yang berpendapat bahwa ia sejajar dengan ujung kedua telinga berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, hingga sejajar dengan kedua telinga. Kemudian ada yang mengkompromikan kedua hadis ini dan berkata, maksudnya yaitu punggung kedua telapak tangan sejajar dengan pundak, sedangkan ujung jari-jari sejajar dengan kedua telinga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sehingga tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan kedua jempolnya sejajar dengan kedua telinganya. Ungkapan beliau, mengokohkan kedua tangannya, telah diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seakan-akan ia menggenggam keduanya. Ungkapan beliau, lalu ia meluruskan punggungnya, telah kami sebutkan penjelasan Al-Khattabi dalam masalah ini. Riwayat lain menyebutkan summahana, yang artinya serupa dengan makna di depan. Riwayat lain menyebutkan tidak menekuk kepalanya dan tidak mendongakkannya. Riwayat lain menjelaskan dan ia meregangkan jari jemarinya. Ungkapan beliau, hingga setiap ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Maksudnya adalah i'tidal dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan penjelasan riwayat. Kemudian beliau berdiri sejenak sehingga semua anggota tubuhnya kembali ke tempatnya. Hadis ini juga menjelaskan tata cara duduk dalam tasyahud awal dan akhir yang ternyata berbeda. Pada tasyahud akhir beliau duduk tawaruk, yakni meletakkan bokongnya di atas tanah dan mendirikan telapak kaki kanannya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan akan kami jelaskan pada kesempatan mendatang. Namun yang pasti Asy-Syafi'i dan pengikutnya mengamalkan hadis ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila qawlihi minal muslimina Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu inna zalika fi salatil lail. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat, beliau membaca, saya menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hingga sabdanya dari orang-orang muslim, ya Allah, engkaulah Raja, tiada ilah selain engkau Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, sampai akhir. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hal itu dilakukan pada sholat malam. Penjelasan kalimat, bahwasanya jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dalam sholat, beliau membaca, saya hadapkan wajahku, yakni aku tujukan ibadahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hingga sabdanya dari orang-orang muslim. Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Yang pertama, wa ana minal muslimin, dan saya seorang dari orang-orang muslim. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dan kedua, wa ana awwalul muslimin, dan saya orang pertama dari orang-orang muslim, yaitu yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau dalam lafaz lainnya, ya Allah, engkaulah Raja, tiada ilah selain engkau Rabbku dan aku adalah hamba-Mu, sampai akhir. Riwayat Muslim. Tafsir hadis. Kelanjutan dari doa iftitah tersebut ialah, zalamtu nafsi wa ataraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku telah menzalimi diriku, mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, dan tunjukilah aku pada akhlak yang paling baik. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjuki pada akhlak yang paling baik selain Engkau, dan hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kami datang kepadamu dan kami taat perintahmu. Seluruh kebaikan berada dalam kedua tanganmu, dan seluruh keburukan tidak berasal darimu. Saya bersamamu dan saya kepadamu. Maha suci Engkau dan maha tinggi Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertobat kepadamu. Sabda beliau, yang menciptakan langit dan bumi, yakni menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya, yang lurus, yakni selalu cenderung kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan aku bukan termasuk di antara orang-orang musyrik, menjelaskan dan mempertegas makna yang lurus. Ibadahku, yakni semua ibadah dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kata tersebut disandingkan dengan ibadah sholat, ini adalah bentuk penyandingan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Hidupku dan matiku,
yakni hidupku dan matiku untuk Allah Ta'ala. Maksudnya, dialah yang menguasai dan memiliki keduanya. Tuhan sekalian alam. Rabb artinya raja, dan alamin adalah bentuk jamak dari a'lam yang mencakup seluruh makhluk. Di dalam Al-Qamus dijelaskan bahwa arti al-a'lam adalah semua makhluk atau apa yang terdapat di dalam jagat raya. Tiada sekutu baginya, menguatkan makna Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Engkau Raja, yakni memiliki seluruh makhluk. Aku telah menganiaya diriku, ini adalah sebuah pengakuan kezaliman atas dirinya. Hal ini ia sebutkan terlebih dahulu sebelum memohon ampunan. Kata labbaik, maknanya aku selalu menjalankan ketaatan kepadamu dan melaksanakan perintahmu secara terus-menerus. Sedangkan kata sa'daika, maknanya aku menyenangi perintahmu dan mengikutinya secara sukarela dan terus-menerus. Sabda beliau, seluruh kebaikan berada di tanganmu. Ungkapan ini adalah sebuah pengakuan bahwa seluruh kebaikan berada di tanganmu. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa seluruh kebaikan, baik yang telah diterima oleh seorang hamba atau yang masih diharap-harapkannya dari Allah Ta'ala, dan semua keburukan tidak kembali kepadamu, yakni bahwa keburukan adalah bukan sarana untuk mendekatkan diri kepadamu atau ia tidak dinisbahkan kepadamu. Maka tidak boleh mengucapkan kata-kata wahai Tuhan keburukan, atau bisa juga maknanya ia tidak akan sampai kepadamu, karena yang sampai kepadanya hanyalah ucapan yang baik. Sabda beliau, saya bersamamu dan kepadamu, yakni tempatku berlindung, dan tempatku kembali adalah kepadamu, dan aku akan selalu dalam kebaikan selama aku bersamamu. Maha suci Engkau, yakni Engkau berhak atas semua pujian, atau bahwa seluruh kebaikan berada padamu. Bacaan inilah yang secara umum dibaca dalam iftitah salat, dan di dalam riwayat Muslim bahwasanya bacaan ini dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat malam. Kami tidak menemukan lafaz tersebut di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi hadis Ali lah yang menjelaskan bahwa bacaan tersebut dibaca pada salat malam. Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan dari Ibnu Huzaimah bahwa doa tersebut dibaca pada salat-salat wajib, dan bahwa hadis Ali radhiyallahu an menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan perkataan Ibnu Hajar di atas, bisa disimpulkan bahwa bacaan ini dikhususkan untuk sholat wajib atau bisa juga ia bersifat umum untuk semua sholat, sehingga seseorang boleh memilih untuk membaca bacaan ini sesuai sesudah takbiratul ihram, atau memilih bacaan yang disebutkan dalam hadis berikut. Alhamdulillah, cukup dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya.